Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, soleh-solehah kelas 4. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Soleh-solehah suka baca cerita enggak? Alhamdulillah, ada yang suka baca. Membaca itu merupakan wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Selain itu, membaca adalah jendela dunia untuk mengetahui apapun yang ingin kita ketahui. Jadi, jangan malas baca ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang unsur-unsur intrinsik yang ada dalam cerita. Baca dan pahami dengan sungguh-sungguh ya. Sebelum diteruskan, kita berdoa dulu. Doa bertambah ilmu serta minta kemudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Unsur-unsur intrinsik cerita. Biasanya kalau kita baca cerita, baik itu cerpen, novel ataupun dongeng, nah, setiap cerita itu memiliki unsur yang sama. Unsur intrinsik merupakan unsur yang membangun cerita dalam suatu karya. Berikut unsur-unsur intrinsik yang ada dalam cerita. 1. Tema. Tema adalah sesuatu yang menjadi pokok masalah atau pokok pikiran dari pengarang yang ditampilkan dalam karangannya. 2. Alur. Alur disebut juga plot, yaitu rangkaian peristiwa yang memiliki hubungan sebab akibat sehingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh yang membangun cerita. 3. Tokoh. Tokoh ialah pelaku dalam karya sastra. Biasanya kalau di film-film bisa juga disebut dengan artis. Yang pertama, tokoh utama. Tokoh yang sering muncul atau sering diceritakan di cerita tersebut. Tokoh tambahan. Tokoh yang hanya muncul beberapa kali dan memiliki waktu yang relatif singkat. Tokoh protagonis. Tokoh yang membawa tujuan kebenaran dan kebaikan. Yang keempat, tokoh antagonis, yaitu tokoh yang menentang protagonis. Yang terakhir, tokoh tritagonis, tokoh penghubung antara tokoh antagonis dan tokoh protagonis. Yang keempat, penokohan. Penokohan adalah penggambaran watak atau sifat para tokoh. Penggambaran watak tokoh dapat dilihat dari: pertama, penggambaran langsung oleh pengarang. Yang kedua, fisik dan tingkah laku tokoh. Yang ketiga, cara berbicara tokoh. Dan yang terakhir, penggambaran oleh tokoh lain. Unsur-unsur intrinsik yang kelima yaitu latar. Latar adalah tempat dan waktu terjadinya peristiwa dalam sebuah cerita. Latar terbagi menjadi latar tempat, latar suasana, dan latar waktu. Latar tempat menunjukkan tempat kejadian, contoh hutan, rumah, sekolah, dan lain-lain. Sedangkan untuk latar suasana menunjukkan suasana atau keadaan dalam cerita, seperti sedih, gembira, dingin,
ramai, sepi, dan lain-lain. Untuk latar waktu menunjukkan waktu kejadian. Contohnya, sore hari, siang hari, bulan, minggu, tahun, dan lain-lain. Unsur intrinsik yang terakhir yaitu amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang. Untuk mengetahui amanat sebuah cerita, kita harus membacanya dengan tuntas. Sekarang, ayo kita simak cerita berikut ini. Singa dan tikus. Seekor singa sedang tidur di hutan ketika seekor tikus mulai berlari naik turun tubuhnya hanya untuk bersenang-senang. Hal itu mengganggu tidur singa dan dia bangun dengan marah. Dia menangkap dan akan memakan tikus itu. Tikus itu menggigil ketakutan, lalu dengan putus asa meminta singa untuk membebaskannya. Aku berjanji padamu, aku sangat membantu kamu suatu hari nanti jika kamu melepaskanku. Singa itu menertawakan kepercayaan diri si tikus dan membiarkannya pergi. Suatu hari, beberapa pemburu datang ke hutan dan bermaksud membawa singa yang terjebak perangkap bersama mereka. Singa berjuang untuk keluar dan mulai merintih. Mendengar rintihan itu, tikus segera berlari menuju asal suara dan melihat singa dalam kesulitan. Dengan cepat dia berlari dan menggigit tali untuk membebaskan singa. Singa pun bebas dan berterima kasih pada tikus. Lalu keduanya berlari ke dalam hutan. Sekian cerita untuk singa dan tikus. Nah, sekarang ayo kita menentukan unsur intrinsiknya. Unsur intrinsik cerita singa dan tikus. Pertama, tema. Temanya yaitu balas budi, karena tikus berterima kasih karena sudah melepaskannya. Yang kedua, alur. Alurnya maju. Yang ketiga, tokohnya yaitu singa dan tikus. Yang keempat, penokohan. Singa bersikap tegas. Tikus penakut karena dia takut mau dimakan tadi ya. Oke. Yang kelima, untuk latar tempatnya mereka di hutan. Amanat yang ada di cerita, tindakan kebaikan sekecil apapun bisa sangat bermanfaat. Cerita berikutnya, judulnya Perkelahian. Ketika Budi hendak memasuki kelasnya, dia melihat orang-orang sedang berkumpul. Ia pun merasa penasaran dan menghampirinya. Betapa terkejutnya Budi saat itu ketika melihat Andi dan Rian sedang berkelahi. Andi yang sangat marah mendaratkan pukulannya ke wajah Rian. Lalu Rian membalasnya dengan menerjang tubuh Andi. Melihat kejadian itu, Budi pun melarang mereka. "Hei kalian, hentikan!" kata Budi sambil memegang tubuh Rian yang terjatuh. "Kau jangan ikut campur, Bud. Ini masalah kami berdua," kata Andi. "Lepaskan aku, Bud. Aku akan menghajarnya," timpal Rian. Budi yang badannya lebih besar menyeret mereka berdua menjauhi keramaian itu. "Sudahlah, hentikan. Apapun masalahnya, semua bisa dibicarakan." Budi memarahi mereka. "Tapi ini salah Rian. Dia menghilangkan bukuku dan tidak mau menggantinya," kata Andi. "Aku kan sudah bilang, aku akan menggantinya.
Tetapi kau tidak mau dengar, malah mengajakku berkelahi. Timpal Rian. Budi yang telah mengetahui masalah tersebut mencoba untuk menenangkan mereka. Sudahlah, kalian kan sahabat baik. Janganlah seperti ini. Selesaikan semua masalah dengan kepala dingin, kata Budi. Andi, kau seharusnya jangan lekas emosi. Dan Rian, kau juga jangan mudah terpancing. Sudahlah, lupakan masalah ini. Toh Rian berjanji akan menggantinya, kata Budi menasihati mereka. Akhirnya mereka berdua pun saling memaafkan dan bersahabat kembali. Setelah beberapa hari, Rian dan Andi menemui Budi. Mereka berterima kasih karena mereka telah menjadi sahabat seperti dulu kembali. Unsur intrinsik cerita perkelahian. Yang pertama temanya, yaitu tentang perkelahian. Dalam persahabatan terkadang ada perkelahian, ada kurang komunikasi, begitu ya. Untuk alurnya, alur mundur, karena Budi tidak tahu kenapa mereka tiba-tiba berkelahi. Untuk tokohnya ada Budi, Andi, dan Rian. Penokohan, Budi memiliki sifat bijaksana karena dia mau melerai dan membantu menyelesaikan masalah. Untuk Andi, dia gampang emosi, tidak mau dengar dulu apa yang dikatakan Rian. Sedangkan untuk Rian, dia mudah terpancing oleh omongannya Andi. Latar tempatnya mereka ada di sekolah, karena di kelas ya. Untuk amanat, jika ada masalah, dibicarakan dengan baik-baik. Jangan mudah emosi ya. Oke. Sekian pembelajaran unsur intrinsiknya. Sebelum diakhiri, berdoa sebelum belajar ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.